kawan-kawan semua, kita berkumpul dengan hati gembira. Puji Tuhan sambil bertepuk tangan, serukan haleluya. Puji Tuhan haleluya. Gerakan tangan, goyangkan kaki kanan. Puji Tuhan haleluya. Bersyukur atas Halil, ini berat juga ya. Haus juga ini ya. Habis olahraga. Gantian deh, berat. Kita memang harus olahraga ya. Fedora kan ya? Iya kan ya. Habis olahraga sehat ya. Sehat loh, kita kan memang mesti olahraga biar badan kita sehat. Karena main sana Kotor. di dalam Tubuh ya. terdapat jiwa yang kuat. apalagi Sekarang ya, saat ini virus COVID-19 ya, kita harus selalu jaga sehat. Banyak minum vitamin. Iya, buah, betul. ya. Kalau kita banyak kayak gini, kira-kira bisa kuat seperti Simpson nggak ya? Sepertinya walaupun masih jauh ya kali itu ya. Aduh. Dengan Simpson. Kenapa ini? Iya, ibadah ya, ibadah. Iya loh. Ayo. Kan Kita selesaikan cuma sehat jasmani, harus sehat sehat. rohani. Kita beresin dulu ini matlasnya. Ayo beresin. Ibadah dulu, yuk. Kita kan mau ibadah. Halo, selamat pagi adik-adik. Siap untuk memuji Tuhan, siap untuk menyembah Tuhan. Kadora harap semua yang ada di rumah, orang tua juga, semuanya tetap sehat, ada dalam lindungan Tuhan ya. Kita ada semua karena anugerah Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau sembah Dia, kita mau bersyukur karena keberadaan kita sampai saat ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Sama-sama katakan adik-adik. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Katakan Tuhan Yesus, aku berterima kasih kepadamu karena keberadaanku sampai saat ini. Semua karena Tuhan. Haleluya. Katakan terima kasih. Mari angkat tanganmu adik-adik. Berterima kasih kepada Tuhan. Yesus, terima kasih karena anugerah
anak-anak semuanya sikap berdoa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kehadirat-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada saat pagi hari ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan, kekuatan, dan perlindungan yang senantiasa kami terima Tuhan, yang senantiasa Engkau berikan buat kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat semua yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Tidak ada yang dapat kami berikan untuk membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan saat pagi hari ini Tuhan, Kau mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami Tuhan, untuk kami menyenangkan hati Engkau Tuhan, untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati setiap anak-anak sekolah minggu, papa, mama yang ada di rumah juga Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, hadirat-Mu ada di tengah-tengah mereka Tuhan, di saat mereka mengikuti ibadah sekolah minggu pada saat pagi hari ini Tuhan. Biarlah hati mereka, pikiran mereka semuanya hanya tertuju kepada-Mu Tuhan saat pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kami lidah seorang murid Tuhan, biarlah kami boleh memuji Engkau dengan penuh sukacita, dengan girang-girang Tuhan, untuk kami boleh menyenangkan hati Engkau. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo adik-adik, siap memuji Tuhan? Sebelum kita memuji Tuhan, Kak Dora mau nyapa dulu ya. Siapa yang di belakang? Halo Kak Lydia. Halo kalian. Kalau Kak Dora tanya apa kabar, adik-adik jawabnya seperti ini ya. Luar biasa, yes, yes, yes. Oke, siap? Siap kalian? Siap. Siap Kak Lydia? Oke ya. Adik-adik apa kabar? Luar biasa, yes, yes, yes. Kita siap memuji Tuhan ya. Bukan kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan. Haleluya. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, oleh Roh-Mu kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, oleh Roh-Mu kata Tuhan. Gunung ini
Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah meninggikan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati yang terbaik, catatannya juga ya. Supaya adik-adik juga bisa mencatat, supaya diingat apa yang nanti disampaikan oleh guru yang akan menyampaikan firman Tuhan. Membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Tuhan Yesus, ajar kami untuk memiliki hati yang baik. Ajar kami untuk memiliki tanah hati yang subur. Agar ketika firman Tuhan disampaikan oleh guru kami boleh mengerti, kami boleh benar-benar memahami kebenaran itu. Dan terlebih kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami mau taat, kami mau belajar setia dengan penuh kerendahan hati. Roh Kudus, tolong setiap kami, tolong kami sebagai guru-guru sekolah minggu, tolong juga anak-anak yang ada di rumah, dan tolong setiap orang tua, supaya setiap kami benar-benar mengerti bahwa hanya Tuhan yang terpenting, yang termulia, dan yang teristimewa di dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita katakan amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Karika harap adik-adik semua di rumah sehat-sehat dan diberkati Tuhan. Adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dalam pujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan ya. Nah adik-adik, sekarang kita akan belajar akan firman Tuhan. Pagi hari ini Karika mau ajak adik-adik belajar tentang salah satu tokoh dalam Alkitab. Dia seorang yang sangat kuat, dia diberkati Tuhan. Siapa dia? Yuk kita sebelum kita lebih lagi belajar tentang firman Tuhan, kita lihat dulu filmnya tentang tokoh Alkitab kita pagi hari ini. Ada seorang dari Zora.
dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, "Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah." Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Karena pada masa itu, orang Filistin menguasai orang Israel. Simson pergi ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu, berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya tanpa apa-apa di tangannya. Pada suatu kali, ketika Simson pergi ke Gaza, ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Pada waktu tengah malam, bangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semuanya beserta palangnya. Diletakkannya di atas kedua bahunya. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Lalu berkatalah Delila kepada Simson, "Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar?" "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah." Dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson!" Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu. "Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku." "Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru, yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah." Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya. "Sampai sekarang, engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku." "Kalau engkau menenun ke-7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah." Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin. Berkatalah perempuan itu kepadanya, "Bagaimana mungkin kau berkata, 'Aku cinta kepadamu,' padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku." Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku.
dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sesudah itu, berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria. Simson dipanggil dari penjara, dan ketika orang banyak melihat Simson, Simson, musuh kita! Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, "Lepaskan aku, dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya." Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah." Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas Sotoh, ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah lihat film kita pada pagi hari ini kan, tokohnya adalah Simson. Dia adalah Simson orang kuat. Kita bisa lihat cerita ini di Hakim-Hakim 14 sampai 16. Nanti adik-adik baca ayat ini ya, kitab ini. Nah, adik-adik kita tadi melihat betapa hebatnya Simson. Dia diberikan kekuatan sama Tuhan untuk bisa melakukan segala hal yang orang lain tidak bisa lakukan. Seperti tadi adik-adik lihat kan, tadi mengalahkan singa dengan kekuatan tangannya sendiri. Dan dia juga bisa merobohkan pintu atau yang tembok yang tadi ya dengan kekuatan tangannya sendiri. Itu semua karena sebenarnya semua karena kekuatan dari Tuhan. Tapi adik-adik tadi lihat apa yang terakhirnya, dia kalah. Ketika dia tertarik dengan seorang wanita yang sebenarnya hanya ingin tahu kelemahannya, ternyata disitulah Simson kalah. Apa yang menyebabkan dia kalah? Nah, yang menyebabkan dia kalah adik-adik atau gagal yang pertama adalah dia tidak mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia merasa bahwa dia hebat, dia kuat. Itu yang membuat dia menjadi sombong dan tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dan yang kedua adalah tidak taat. Di sini katakan tidak taat. Kita lihat kan di situ katakan bahwa dia tidak boleh mengatakan sama siapapun bahwa kekuatannya di rambutnya. Akhirnya dia mengatakan dan itu membuat jatuh buat dirinya. Dari sinilah kita bisa melihat Simson, tokoh ini, bahwa apa yang menyebabkan dia jatuh adalah dua hal, karena kesombongannya dan juga ketidaktaatannya. Juga tadi tuh adik-adik mungkin mempunyai hal-hal yang Tuhan, kelebihan dari Tuhan. Adik-adik dikasih kepintaran, adik-adik dikasih ketampanan, kecantikan. Adik-adik mungkin jago dalam hal musik, dalam hal apapun.
Di situ adik-adik tidak boleh sombong. Adik-adik jangan menganggap apa yang adik-adik punya itu adalah dari adik-adik sendiri. Tapi semua itu adalah dari Tuhan. Kita harus percaya, kita harus tahu bahwa di antara yang hebat, di antara yang kuat, di antara yang besar, ada yang lebih hebat. Dialah Tuhan Yesus. Dia yang paling kuat, dia yang paling hebat, dialah yang paling besar. Adik-adik, kita harus belajar untuk taat dan dengar-dengaran. Nah, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh tetap tertanam dalam hati kita, adik-adik, bahwa kita harus selalu taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan kita tidak boleh sombong terhadap orang lain, ya. Karena Tuhan tidak suka, Tuhan tidak senang melihat anak-anaknya yang sombong, anak-anaknya yang hanya mengandalkan dirinya sendiri, yang tidak mengandalkan Tuhan. Nah, itu Karika yang ingin bagikan pada adik-adik supaya kita belajar, ya. Oh ya, ayat hafalan pada minggu ini adik-adik bisa lihat di Mazmur 18 ayat 2, ya. Mazmur 18 ayat 2. Demikian firman Tuhan berkata, Ia berkata, Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini, dan biarlah boleh menjadi berkat dan kekuatan buat kita semua. Tuhan memberkati. Ya, halo adik-adik. Kita sudah menyelesaikan ibadah online, ya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan. Dan marilah saat ini kita akan berdoa untuk menutup ibadah online kita ini. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, kami boleh ada pada saat ini Tuhan. Kami percaya ini semua karena pertolongan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami boleh selesaikan ibadah online ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, biarlah firman-Mu tadi menguatkan kami untuk kami selalu mengandalkan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Kekuatan yang daripada Tuhan saja yang membuat kami mampu menghadapi kehidupan kami ini Tuhan. Beri kekuatan pada kami Tuhan, sehingga kami mampu menjalani jalan yang telah kami ambil ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati seluruh pelayan yang melayani di ibadah online ini. Biarlah Tuhan berkat marifat yang kebijaksanaan yang daripada-Mu saja Tuhan boleh ada kepada seluruh guru-guru dan pada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau selesaikan ibadah online kami ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan gembala-gembalaannya. Terima kasih. Terus ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah dan menjadikan kita, dan punya Dialah kita umatnya dengan kawalan domba-gembalanya. Tuhan, haleluya, bersyukur atas kasih Tuhan. Hai teman, kawan-kawan semua, kita berkumpul dengan hati gembira. Puji Tuhan sambil bertepuk tangan, serukan haleluya.